Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Mangwijendra Kusuma dengan nomor NPM 2215061006 dari kelompok 2B. Di sini saya sedang berangkum dan akan menjelaskan apa yang saya dapat pada praktikum 1 percobaan 1, yaitu tentang kombinasi logika, dan akan menjelaskan rangkaian logika dari gerbang-gerbang logika yang telah saya buat. Yang pertama adalah pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas yang digunakan untuk melakukan suatu proses pengolahan input-input dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1 yang menggunakan teori matematika boolean, yang mana nantinya akan didapatkan sesuatu sinyal keluaran atau output yang dipakai pada proses selanjutnya. Kemudian ada beberapa jenis gerbang-gerbang logika. Namun pada praktikum percobaan 1 ini yang digunakan hanyalah 5 gerbang dengan terdapat 3 gerbang dasar dan lainnya. Yang pertama adalah gerbang N, simbolnya seperti ini, OR simbolnya seperti ini, NOT dan seperti ini, dan lainnya seperti itu. Dan yang kita gunakan hanyalah gerbang N, OR, NOT, NAND, dan NOR. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing gerbang itu. Yang pertama adalah gerbang N. Gerbang logika N menghubungkan 2 atau lebih variabel yang merupakan input atau masukan dan 1 variabel keluaran atau output. Gerbang ini akan menghasilkan keluaran berlogika 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1 dan akan berlogika 0 jika salah satu atau semua masukannya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang logika OR menghubungkan 2 atau lebih variabel atau input dengan 1 variabel keluaran atau output. Gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika ingin keluarannya bernilai 0, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT disebut juga dengan pembalik atau inverter, yang tugasnya memberikan suatu keluaran yang tidak sama dengan masukannya atau inputannya. Gerbang ini memiliki 1 masukan dan 1 keluaran saja. Jika masukannya berlogika 1, maka keluarannya akan berlogika 0. Jika masukannya berlogika 0, maka keluarannya akan berlogika 1. Yang keempat adalah gerbang NAND. Gerbang logika NAND menghasilkan keluaran berlogika 0 hanya jika kedua inputnya bernilai 1 dan akan berlogika 1 jika salah satu atau semua masukannya bernilai 0. Kemudian yang terakhir yang ini adalah gerbang NOR. Gerbang logika NOR menghasilkan keluaran berlogika 1 jika kedua masukannya bernilai 0 dan akan berlogika 0 jika salah satu atau semua masukannya bernilai 1. Sedikit pembahasan yang saya dapat pada praktikum percobaan 1 mengenai kode IC-nya seperti ini. Gerbang N, ini adalah gerbang N. Pada pin IC gerbang N hanya mampu menampung 4 gerbang N, di mana terdapat 14 pin, di mana pin pojok atas ke kiri ini adalah pin VCC dan yang 7 bawah pojok kanan adalah ground. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian gerbang logika yang telah saya buat. Baiklah, di sini terdapat rangkaian telah saya buat, di mana terdapat 3 buah masukan. Masing-masing masukannya bernilai 0, 1, 2, 3, dan terdapat 3 jenis gerbang logika yang digunakan. Yang pertama adalah 2 gerbang logika NAND, 2 gerbang NOT, dan 1 gerbang NOR. Baiklah, untuk ini kita akan memasuki penjelasan inputan 2 dan 3 terlebih dahulu. Inputan 2 dan 3 bernilai 0 dan memasuki gerbang logika NAND U1B. Jika 0 dan 0 masuk ke gerbang logika NAND, maka hasil yang outputnya adalah 1 sesuai dengan sifat dari gerbang logika NAND itu sendiri. Kemudian, output ini akan berlanjut pada gerbang logika jenis NOT U3B. Gerbang NOT ini seperti yang kita tahu adalah gerbang inverter atau pembalik.
Jadi input 3 jika masuk ke dalam gerbang logika NOT maka hasilnya akan input 1, maaf. Jika masuk ke gerbang NOT maka hasilnya akan 0 dibalik. Kemudian kita akan berlanjut pada input 1 ini yang bernilai 0. Ini akan masuk ke dalam gerbang logika NAND. Kemudian dari inputan 2 dan 3 yang telah masuk ke gerbang NAND, inputannya akan berlanjut ke gerbang NAND U1A bersama-sama dengan inputan pertama ini. Jika jika inputannya adalah 1 dan 0 dan masuk ke dalam gerbang NAND, maka hasilnya outputnya adalah 1 sesuai dengan sifat dari gerbang NAND itu sendiri. Kemudian ini akan berlanjut ke gerbang logika NOT, di mana inputan sebelumnya adalah 1 dan masuk ke gerbang NOT, maka inputan outputnya adalah 0. Nah, kemudian ini ada gerbang 2 gerbang NOT, yaitu U3A dan U3B, di mana masing-masing outputnya adalah 0 dan akan masuk ke gerbang logika NOR. 0 dan 0 jika dienorkan maka hasilnya adalah 1 sesuai dengan sifat dari gerbang NOR itu sendiri. Bagaimana jika ketiga inputan ini bernilai 1 semua? Setelah kita akan memasuki inputan 2 dan ketiga terlebih dahulu seperti tadi. Inputan 2 dan ketiga adalah 1 atau true dan masuk ke gerbang logika NAND. Jika inputan 1 dan 1 masuk ke gerbang logika NAND, maka outputnya adalah 0 sesuai dengan sifatnya. Kemudian akan kita lanjutkan ke gerbang logika masukan 1, inputan 1. Ini akan masuk ke dalam gerbang logika NAND. Dan yang cabang kedua ini dari inputan 2 dan 3 yang telah di-NAND-kan, yang outputnya adalah 0. Jika 0 dan 1 masuk ke gerbang NAND, maka hasilnya adalah 1 sesuai dengan sifatnya. Kemudian akan berlanjut ke gerbang NOT. Jika output sebelumnya adalah 1, masuk ke dalam gerbang logika NOT, maka akan dibalik hasilnya menjadi 0. Kemudian pada gerbang logika U3B dari inputan 2 dan 3 yang telah di-NAND-kan, maka output sebelumnya adalah 0, kemudian masuk ke dalam NOT ini, maka akan dibalikan atau diinverterkan menjadi 1. Nah, terdapat cabang output U3A yaitu 0 dan U3B yaitu 1 akan memasuki gerbang logika NOR U2A. Jika 0 dan 1 masuk ke dalam gerbang logika NOR, maka output yang dihasilkan adalah 0. Jadi didapatkan output akhir atau logic probe yaitu 0. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.